Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ketemu lagi kita di sini di channel Lurah Korea. Hari ini saya akan mengeksplor sebuah penembahan yang terletak di dusunnya Pasir Langit Ciloning. Pasir Langit Ciloning, masih Kecamatan Gandrung. Hari ini kebetulan saya bersama Mbah Basuki selaku juru kunci daripada Panembahan Damar Wulan. Kita akan sedikit bercerita mengulas seperti apa inti-inti dari cerita ini. Kalian bisa simak langsung bagaimana perbincangan kita. Dan kebetulan juga di sini ada Mas Jihan ya. Mas Jihan juga sedang beraktivitas di sini. Jadi kita sekalian ajak ngobrol bareng di sini seperti apa. Sebelumnya Assalamualaikum Mbah. Ya rep takon Mbah, intinya kira-kira menurut sepengetahuan Mbah, Panembahan dia anak nang kene kawit tahun pira sengertine Mbah? Sengertine. Saya berumur 78 tahun. 78 tahun ya. Nah, sewaktu saya mulai ingat itu sudah ada penembahan. Jadi saya ya mungkin sedang kakek saya juga tidak tahu berdirinya atau apa adanya penembahan ini tahun berapa itu juga tidak tahu Pastinya. tidak ya semenjak saya ingat penembahan ini ya sampai sekarang ini tahu-tahu ya sudah ada begitu. Terus niki dibangunnya kan maunya penembahannya dibangun ya Mbah. Tapi dibangunnya tahun pira? Kalau tidak salah 2014 ya. Sampai akhirnya kok dibubrak jadi kayak gimana ini kepriye? Akhirnya dibubrak. Itu setelah itu dibangun, nah yang bangun itu kabur. Karena katanya ini loh, saya nggak tahu persis ya. Katanya material ini ambil dari toko besi nggak dibayar. Ambil dari toko besi tapi materialnya nggak dibayar. Nah, itulah. Nah, terus orangnya setelah kabur, saya bermimpi. Ya, aku digandani aja kayak karo. Datangi mimpi ini. Saya bermimpi. Nah, bapaknya sih main endi? Saya tanya. Terus apa? Belum tahu rumah saya, belum. Dia keluar ke halaman. Ini ke sini. Ujung ke arah sini. Iya. Nah, saya terus kaget. Mungkin bahaya apa itu? Itu. Tapi waktu itu saya belum dikatakan supaya mati itu belum. Tapi saya sering bersih-bersih di sini. Oke. Jadi itu Mbak ya, mungkin dia wong sing bersih-bersih makanya sing kondangane mungkin begitu. Berarti seurunge Mbah niku sing Mbah kemutan juru kunci seurunge Mbah sing Mbah kemutan siapa? Juru kunci yang lama atau Ya. yang Ya sing paling Mbah ngerti Mbah, sing paling kemutan. juru kunci yang saya ingat pertama ya Pak Sanayat. Terus itu wafat, itu diganti oleh Pak Sanari. Terus itu wafat lagi diganti Pak Sopian. Itu orangnya juga sudah tahu nggak? Pak Sanari ya juga sudah tua. Nah, Sopian juga sudah tua. Terus Pak Sopian wafat diganti oleh Pak Mat Saidin. Pak Mat Saidin wafat diganti oleh Pak Marto. Ya, Pak Marto sekarang sudah tua, nggak kuat kesini lah, nggak kuat manjat. Ya, masakan sama saya. Terus niki nek menurut sepengetahuan Mbak juga
kira-kira panembahan ki sing nang kene cuman sebuah napak tilas atau memang makam daripada beliau Damarwulan? Ya, pengertian saya itu penembahan ini cuma tapak tilas. Ya, sebabnya ya memang saya mendengar ceritanya gitu sih, tapak tilas. Sebab ya di mana-mana kok ada penembahan Damarwulan lagi. Banyak penembahan Damarwulan emang. Iya. Dengan cerita yang versinya beda-beda. Ada di Banyules, ada di daerah Tasik Selatan, di sana ada Binangun gitu. iya, Kan terus daerah Mejenang sana, tukang lelesan ya. bukan dari sini, daerah Mejenang sana, di utara sana, apa ya, Sabda Bumi atau apa ya, di sana itu ada lagi. kan juga ada. Ini saya percaya dari cerita orang itu dengan Petilasan ya mungkin sampun cukup lah ya. Mungkin Mbak pengen mengungkapkan pesan-pesan maring wong sing ngunjungi, monggo Mbak ungkapna mawon. Kira-kira pesannya Mbak nggo pengunjung kepriwe men pada bisa jaga tempat lah. Memang orang-orang yang datang ke sini itu ya ada yang lewat saya, ada yang sendiri juga datang ke sini, ya saya nggak tahu apa maksudnya gitu. Tapi yang lewat saya, ya saya antarkan ke sini, mintanya mau apa atau tujuannya apa, itu saya kan jadi tahu. Tapi kalau yang kesini sendiri, saya nggak tahu. Ya mungkin ya pesannya kados niku lah ya. Pokoknya ya buat pemirsa ataupun buat teman-teman yang mau mengunjungi ke sini, berhubung penembahan ini kan ada juru kuncinya, jadi tolonglah teman-teman tuh hormati kepada beliau selaku juru kunci. Kalau teman-teman punya hajat pengen datang ke sini, entah itu niatnya apa, alangkah baiknya teman-teman datang dulu ke rumahnya Mbak Basuki. Rumahnya dekat, nggak jauh dari sini. Cari saja rumahnya Mbak Basuki selaku juru kunci di sini. Pasti beliau menerima dengan baik hati. Beliau akan lebih senang jikalau para pengunjung itu lebih menghormati beliau. Kalau ada apa-apa, soanlah dulu ke beliau. Nanti juga beliau pasti membantu untuk datang ke sini untuk menyampaikan apa hajat daripada teman-teman. Dan mungkin selanjutnya saya pengen ngobrol sama ini teman saya ini, sama Mas Jihan ya. Iya, kameranya bisa ke sana. Oke, siap Min. Yuk. Oke, Mas Jihan ya. Mas kan tadi kan saya kesini. Tiba-tiba jenengan udah ada di sana dengan segala aktivitasnya. Kira-kira ya karena saya orang awam Mas, ya saya pengen tanya-tanya Masnya tuh sedang apa tadi di sini? Gak apa-apa. Ngobrolin aja. Awalnya dari rumah emang niatnya mau ngabuburit. Terus kesini ternyata saya merasakan yang namanya ada getaran hawa, ada vibrasi gitu. Jadi saya nyoba mendeteksi sebentar. Terus ternyata emang di sini banyak penghuninya. Terus saya lihat juga emang ada semacam pusaka lah, pusaka. Nah akhirnya saya cuman hanya untuk memastikan mengetes saja gitu. Tidak untuk menarik. Pengen sekedar ingin tahu lah ya Mas ya. Soalnya kan kalau kita mau narik atau apa kita juga harus izin sama juru kunci. Makanya kita nggak berani untuk patut diapresiasi buat teman-teman seperti yang Mas Haji bilang. Seenggaknya hormatilah. Itu kan karena Mas Haji tadi memang kesini untuk ngetes. Mungkin untuk kedepannya jika memang Mas Haji punya niat yang lain sepertinya, mungkin Mas Haji juga akan izin ya ke situ. Mas sendiri punya channel nggak Mas? Nggak punya. Mungkin kalau punya channel bisa dipublikasikan. Nanti kan tak upload terkabarin di sini ya. Mungkin ya cukup seperti itulah ngobrol-ngobrol kita, berbincang kita sama Mbak Basuki selaku juru kunci dan Mas Jihan ya, Mas Jihan yang sedang datang ke sini untuk lihat-lihat. Ya pesan-pesannya tadi seperti saya bilang, dan untuk explore yang akan saya lakukan mungkin sekitar nanti malam habis Isya ya. Ya paling habis Isya nanti kita mulai explore, dan seperti apa penelusuran kita nanti teman-teman bisa langsung simak ya. Untuk sekian dulu untuk
perbincangan kita bersama Mbak Basuki dan Mas Haji. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Sekarang posisi kita sedang berada di jalan ataupun tangga menuju Penembahan Damar Wulan. Lebih tepatnya Penembahan itu ada di atas. Seperti apa penelusuran tim Lurah Korea? Mari kita ikuti sama-sama. Yang teman-teman lihat, ini ada sebuah anak tangga yang menuju ke atas. Nanti kita juga akan lagi. Di sanalah letak Penembahan Damar Wulan. Tempat ini sendiri dulu dibangun, tapi mengalami ada beberapa masalah, khususnya di bidang pembangunan ini sendiri, karena yang saya dengar selaku kontraktornya itu bermasalah, beliau tidak membayar gaji para karyawan yang bekerja dan beliau kabur, sehingga tempat ini dibiarkan seperti ini tanpa adanya campur tangan lagi untuk merawat tempat penembahan ini. Teman-teman bisa lihat sendirilah, sebenarnya tangga ini cukup tinggi. Ke sana ada lagi tangga yang menuju langsung ke arah penembahan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kejadian khususnya yang sesuai dengan logika, seperti terbengkalainya pembangunan ini karena dari pihak kontraktor yang tidak bertanggung jawab, beliau pergi ataupun kabur tanpa membayar gaji para karyawan. Tentunya ini adalah sebuah hal ataupun sesuatu yang sangat disayangkan. Kenapa dia hanya memanfaatkan saja tetapi tidak mau melestarikan tempat ini. Sekarang kita udah di pangkal tangga pertama. Ini tempatnya lebih datar. Teman-teman bisa lihat ke arah sini. Ini mungkin tadinya mau dibangun sebuah jalan ataupun akses menuju ke Penembahan, tapi lewat dari sisi lain. Ketika belok ke sebelah kiri kalian akan melihat seperti ini. Ini namun bangunannya rupanya bangunan ini terputus cuma sampai sini, nggak sampai ke atas. Yang teman lihat, mudah-mudahan jelas dilihat sama teman-teman ya. Banyak sekali cerita, pengalaman, mitos ataupun kepercayaan dari masyarakat yang nanti kita di atas akan sedikit mengulas beberapa peristiwa ataupun fenomena yang pernah terjadi di Penembahan Damar Wulan ini. Mungkin kita langsung ke arah atas saja untuk mempersingkat waktu karena ya cuaca juga sedikit mendung. Mungkin sudah nggak asing dengan nama Penembahan Damar Wulan. Ya, Penembahan Damar Wulan itu sendiri ada terletak di beberapa tempat. Salah satunya di sini, di tempat yang akan saya eksplor, yaitu di Grumbul Karanganyar, Desa Ciloning, Kecamatan Gandrung.
ada beberapa versi cerita di penembahan-penembahan lain yang sama dengan nama penembahan Damarwulan. Khususnya untuk yang saya ceritakan ini, yang akan saya eksplor ini adalah penembahan Damarwulan yang terletak di Karanganyar, dan versi ceritanya mungkin agak sedikit berbeda daripada dengan yang teman-teman lihat ataupun teman-teman dengar di penembahan Damarwulan lainnya. Karena ini hanya sebuah petilasan yang terletak di area pegunungan. Ini sendiri cukup tinggi, mungkin kalau kamera bisa ke sana, teman-teman bisa lihat lah. Ini tempat cukup tinggi sekali, curam. Sebenarnya pemandangannya bagus. Dulu sempat digunakan untuk tempat wisata, tapi entah karena beberapa alasan apa itu sehingga ditinggalkan dan sekarang sepi. Sangat disayangkan sekali. Di sebelah kiri saya atau petilasan kamera, di sebelah kanan saya ada sebuah bangunan ataupun gubuk yang dulu pada waktu pemuda di sini masih melestarikan tempat ini, mereka membangun sebuah gubuk untuk tanaman ya. Istilahnya apa Mas kalau bahasa Jawa itu kayak deder bunga ya. Iya. Istilah dalam bahasa Jawa. Tapi ya seperti yang teman-teman itu sendiri, kita bisa ke sana ya. Saya coba ke sana. Ya teman-teman lihat sendiri. Ini sebenarnya ada tanaman. Oh sekarang udah nggak ada tanamannya, teman-teman. Hanya rumput liar tanpa adanya perawatan dari orang-orang sekitar. Ini sebenarnya tempatnya tuh sangat rekomendasi buat teman-teman untuk ya mungkin sekedar rekreasi alam, wisata alam seperti itu. Ini tempatnya cukup lumayan. Sorry video banyak kita cut karena kita tadi ke samping situ agak naik tuh jalannya susah, jadi kasihan juga buat mas kameramennya terlalu susah untuk mengambil angle-nya ya ataupun menyorot gambarnya. Sendiri perkiraan terletak di ketinggian berapa meter ya? Saya kurang tahu pasti di ketinggian berapa meter. Tapi kalau dari atas tuh memang benar-benar indah teman-teman. Indah. Kalau dari atas suasana pedesaan dengan lampu yang gemerlap, teman-teman bisa lihat dari atas. Khususnya kalau malam hari, kalau sore hari dengan cuaca yang sangat cerah, saya sendiri ngerasa, oh kenapa tempat ini dibiarkan begitu saja, nggak lagi terawat. Sebenarnya jalan menuju ke Panembahan itu tersebut ya dulu dibangun oleh orang-orang ataupun oleh warga. Itu sebenarnya dia tuh arahnya ke sana. Jadi kalau kita mau masuk ke arah pintu masuk Panembahan sebenarnya dulu lewat sana. Itu terbukti memang masih ada bangunannya ini, tapi karena mungkin seperti pengunjung ataupun orang-orang yang melestarikan tempat ini lebih enak ketika mereka mengambil jalan pintas lewat sini, sehingga akhirnya dibangunlah tangga ini untuk ke Panembahan. Dan akses jalan yang dulu lewat bawah ini sekarang sudah mati total, sudah nggak dipergunakan lagi. Kebanyakan pengunjung lewat sini. Oh, benar-benar kurang terawat dengan rumputan yang tinggi, sangat rimbun ya. Melihat di sekitarnya ada seperti tanaman kacang ya. Ini sendiri tanaman dari Mbah Basuki selaku juru kunci di Panembahan Damarwulan. Beliau lah yang merawat, menanami agar lebih indah lagi, lebih sedap dipandang mata. Tapi ada satu hal yang sebenarnya nggak bisa ataupun tidak boleh dilakukan di sini. Contohnya beliau pernah bercerita bahwa dulu ada sekumpulan ataupun beberapa pemuda-pemudi yang mereka beraktivitas, entah apa yang mereka lakukan, entah
seperti di sini pacaran, berduaan ataupun apa. Mereka malah merusak tanaman-tanaman di sini, dan jujur saya dari hati pun melihat Mbah Basuki kasihan juga. Kenapa mereka nggak yang mengunjungi ke sini khususnya anak muda nggak bisa memanfaatkan dengan baik, malah justru merusak di sini. Ini kita udah di depan arah pintu masuk ya, ke arah Panembahan. Mungkin kita langsung masuk ke Panembahannya. Jadi kita akan ngobrol ataupun mengulas cerita-cerita yang ada. Ya mungkin kita sebelumnya berkeliling dulu, melihat sekitar tempat ini ya. Saya mau memperlihatkan buat teman-teman begitu indah tempat ini. Tapi sayang kadang beberapa pengunjung memang mereka tidak bisa menjaga tempat ini dengan baik ataupun menyalahgunakan tempat ini. Yang teman-teman lihat sendiri sekarang udah agak kurang terawat dengan rumput yang sangat rimbun ya. Mungkin kalau ada yang merawat kayak misalnya dipotong kan lebih rapi lagi. Dulu pertama dibuka katanya ramai pengunjung di sini, tapi sekarang sudah sangat sedikit, malah hampir nggak ada yang datang. Mungkin ke arah sana ya. Di sini tuh jurang loh teman-teman. Lihat. Ini jurang yang cukup tinggi dan berjalan. Teman-teman bisa lihat ya, nyampe lah kamera dan cut. Panembahan Damar Wulan di sini menurut cerita ataupun informasi dari Mbah Basuki selaku juru kunci di sini, bahwasannya beliau mengetahui Panembahan ini sudah sejak dulu. Lebih tepatnya adanya Panembahan ini di masa beliau memang benar-benar tahu di sini ada Panembahan, yaitu pada tahun 1970. Sebelum beliau yang menjadi juru kunci di sini, ada beberapa juru kunci sampai beberapa generasi, dan sampai ke Bapak, kalau nggak salah tuh namanya Bapak Marto, karena beliau sudah sepuh tidak memungkinkan lagi sebagai juru kunci, akhirnya Mbah Marto memasrahkan ataupun menyerahkan jabatan sebagai juru kunci kepada beliau Mbah Basuki, yang tadi pada cuplikan sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Mbah Basuki. Umumnya masyarakat yang datang ke sini, mereka berdatangan dari jauh, tidak hanya dari sekitar sini, tapi dari jauh juga. Dan mereka yang datang ke sini rata-rata berziarah ke Panembahan ini dengan berbagai hajat ataupun berbagai permintaan, entah itu baik atau itu apa. Tetapi lebih tepatnya menurut Mbah Basuki, buat teman-teman yang berkunjung ataupun ziarah ke Panembahan ini, tolong berperilaku yang sopan. Andai pun minta, kita tetap minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau di sini selaku Panembahan hanyalah sebagai perantara. Jadi kalian jangan sampai salah mengartikan. Kayak contohnya ada beberapa kasus yang katanya mereka datang ke sini untuk minta menjadi kaya. Untuk minta menjadi kaya itu, kalau kata Mbah Basuki itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Yang namanya orang kaya kan logikanya kita harus bekerja. Lebih tepatnya mungkin mereka hanya minta seperti jabatan, seperti kepandaian pada saat ujian sekolah, ataupun minta sebuah kemudahan ketika mereka mencari sebuah pekerjaan. Dan itu jangan sampai kita salah mengartikan. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja kita sowan di sini sebagai perantara.
banyak mitos yang beredar, entah itu mitos ataupun sebuah benar-benar itu nyata, tapi memang dari beberapa kejadian pernah ada ataupun pernah diceritakan sama beliau Mbah Basuki bahwa khususnya jika seseorang mempunyai istri dan istri itu sedang hamil, apabila dibawa ke sini itu konon kalau misalnya minta keturunan perempuan itu katanya akan diberi sosok anak ataupun diberi anak yang cantik, rupawan, serta cerdas. Tapi dengan satu pantangan, yaitu katanya nggak boleh memakai perhiasan terutama kalung. Begitupun kalau ada yang mau minta anak laki-laki sama dengan minta seorang anak laki-laki untuk menjadi perkasa, gagah, rupawan dan berbakti kepada orang tua, itu juga bisa di sini. Tetapi seperti yang saya sebutkan itu sendiri, jangan sampai kalian salah mengartikan. Itu hanya sebuah kepercayaan di sini. Kalian boleh percaya silakan, nggak percaya juga silakan boleh. Semua itu terserah kalian, sudut pandang kalian masing-masing bagaimana kalian menyikapi sebuah penyembahan di sini. Kita langsung arah masuk ya. Sini di depan itu masuk. Di sini sudah ada pohon yang besar tinggi. Katanya sih ini dari Mbak Basuki, katanya ini adalah pohon sayuran kalau nggak salah. Pohon ini sudah dari dulu ada pada penyembahan ini. Kita akan masuk. Assalamualaikum. Jadi kita akan masuk kepada ya. Assalamualaikum. Ya, teman sendiri bahan dan terletak di sini. Teman-teman bisa lihat, inilah penyembahan daripada beliau Prabu Damarwulan ataupun Prabu Brawijaya kelima. Suasana yang sangat sunyi, sejuk, sangat damai di sini. Penyembahan ini terletak di ketinggian yang lebih tepatnya saya kurang tahu berapa meter, dikelilingi pohon sayuran yang cukup besar. Ada beberapa pohon ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon yang besar. Sini suasananya. Dulu sama pemerintah ataupun dinas perhutanan ataupun warga yang mengelola tempat ini, penyembahan ini ataupun sebut saja kita makom ya, ataupun yang seperti makom ini, penyembahan ini dulu dibangun sangat bagus ya, dengan ketinggian berapa meter. Penyembahan ini dibangun dan di keramik juga seperti yang teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat di sini, biar memudahkan para peziarah yang datang ke sini. Tetapi pada suatu hari beliau Prabu Damarwulan datang dalam mimpi Mbah Basuki dan mengatakan bahwa ketidaknyamanan beliau terhadap panembahan yang dulu dibangun. Beliau berpesan kepada Mbah Basuki dengan bahasa beliau, tolong betulkan rumah saya, kembalikan seperti semula. Saya tidak suka tempat ini dibangun terlalu mewah, karena mungkin menurut saya beliau Prabu Damarwulan memanglah sosok yang sangat bijaksana, rendah diri dan tidak suka bermewah-mewahan, sehingga tempat ini dirubah lagi, bangunan yang dulu dihancurkan, dan beliau Prabu Damarwulan seperti yang Mbah Basuki ceritakan, beliau lebih nyaman seperti ini yang kalian lihat. Tapi bangunan ini tetap masih ada karena mungkin buat para peziarah mereka bisa duduk di sini dengan tempat yang datar, nyaman untuk melaksanakan ziarah ataupun mengirim doa ya. Ya, teman-teman lihat ini. Ada beberapa fenomena kejadian dari beberapa orang yang datang ke sini, khususnya buat mereka yang gemar ilmu kanuragan ataupun hendak ingin bertapa di sini ataupun menginap.
mereka mengalami beberapa kejadian, seperti contohnya dulu ada seseorang yang nyepi di sini meditasi lah. Dia itu melihat sebuah penampakan seekor ular yang sangat besar di Wonogiri. Ekor ular yang sangat besar pernah nampak di sini. Tidak hanya ular, macan, bahkan rusa ataupun binatang-binatang yang seperti kita lihat, hanya saja ukurannya tidak lagi normal. Mungkin ya itu mungkin memang penampakan di sini. Itu yang teman-teman lihat di sini. Tempatnya tuh gimana ya? Kalau saya pribadi di sini istilahnya tuh bikin betah, nyaman. Hanya saja sayangnya itu kurang terawat, kurang terjaga. Di sini ada satu pohon yang menurut saya ini pohon sayuran, kalau nggak salah ya, maaf sebelumnya. Di sini ada satu pohon, jadi ada satu cerita. Dulu ada seorang pemburu binatang, khususnya binatang apa ya, tokek ya, binatang tokek. Konon di pohon ini ada sebuah lubang, ya teman-teman lihat lubangnya ini. Oke. Nah, lubang daripada pohon ini konon itu berlubang sampai ke atas, sampai ke ujung, teman-teman lihat. Ini di dalam nih berlubang sampai ke ujung, dan di dalamnya itu ada sebuah ataupun ada seekor tokek besar. Karena orang itu ingin mendapatkan tokek di sini, tapi ternyata tetap nggak bisa melakukan ataupun nggak bisa menangkapnya, sehingga orang itu datang menemui Mbah Basuki. Hanya saja tidak diizinkan sama Mbah Basuki mengambil binatang dari sini, tetapi orang itu tetap nekat. Beliau bermeditasi di sini, minta mendapat buruan tokek yang besar, sampai beliau tuh membangun sebuah tangga di sini ke arah atas, yang mana itu nanti akan digunakan beliau untuk naik dan memasang jebakan di atas sana, sampai jebakan di atas sana dan jebakan di bawah sini, agar tokek itu bisa tertangkap. Tapi alhasil nihil pemirsa, anehnya tuh nihil. Jadi tokek itu nggak pernah ketangkap sampai sekarang, dan sampai sekarang pun mitosnya tokek besar itu ada di dalam pohon ini. Walau alam, karena saya sendiri juga nggak melihatnya, tapi ya kemungkinan kalau memang ada ya sudah, kita nggak perlu mengusik ketenangan dari hewan penunggu di sini. Bahkan menurut orangnya, yang beberapa teman kami melihatnya di sini tuh seperti apa sih, pohon ini seperti sebuah gerbang menuju ke dalam istana, tapi walau alam. Sebenarnya kan yang seperti saya yang jelaskan tadi, akses jalan masuk itu dari bawah, memutari belakang sini dan ke arah sini. Kalau teman-teman boleh lihat ya di sini ya, kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya akses jalan masuk itu lewat sini. Hanya saja mereka yang menggunakan penembahan ini, yang datang berkunjung ke penembahan ini, yang datang untuk bersiarah, mereka datang sesuka hati. Mereka masuk nggak tahu mana jalan masuknya, masuk sendiri sesuka hati, padahal jalannya itu dari kanan. Kan jadi seakan-akan kasihan juga orang-orang ataupun warga di sini yang udah membangun tempat ini, tapi sekarang malah jalannya gimana, yang ambil jalan pintas sendiri untuk arah ke sini. Terus ada lagi, tolonglah buat teman-teman yang datang ke penembahan Damarwulan, yang hendak berziarah ataupun hendak berwisata, tolong, satu, datanglah secara sopan, jaga tempat ini, jangan buat tempat pacaran, bermaksiatan ataupun meminta hal-hal yang itu tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, di sini di penembahan Damarwulan ini kan ada juru kuncinya, namanya Mbah Basuki. Jadi tolong teman-teman hormati. Jika teman-teman punya hajat untuk berdoa di sini, seenggaknya teman-teman sebelum datang ke sini, alangkah baiknya datang ke beliau Mbah Basuki selaku juru kunci di sini. Jadi nanti beliau akan istilahnya akan sowan, akan menyampaikan apa yang hendak
apa hajat teman-teman kepada beliau Damarwulan. Jadi hormati, kan sekarang banyak yang datang ke sini punya hajat apa-apa tapi mereka nggak pernah datang ke tempatnya Mbah Basuki, padahal beliau juru kuncinya. Itu kan seakan-akan kayak kita bertamu ke rumah orang tapi kita nggak ngetok pintu, nggak ngobrol sama yang punya, tiba-tiba masuk ke dapur, kan itu nggak sopan. Jadi tolong siapapun itu, buat teman-teman yang lihat video ini, yang dengar video ini, tolong jangan tersinggung dengan kata-kata saya. Intinya maksud saya itu baik. Alangkah baiknya teman-teman datang dulu ke rumahnya Mbah Basuki, sampaikan hajatnya ingin apa, syukur-syukur untuk sesuatu yang baik. Baru nanti Mbah Basuki datang ke sini untuk menyampaikannya. Seperti tim kita tadi pun, bukannya kita pamer, kan kita ada tata cara, semuanya itu ada adab-adabnya. Jadi kita datang meminta izin kepada beliau, tolong soankanlah, karena kita mau datang ke sini untuk mengeksplor tempat ini, ingin mempublikasikan, siapa tahu tempat ini dengan dipublikasikannya lebih terkenal lagi dan masyarakat sekitar lebih perhatian lagi untuk menjaga tempat ini. Dan mungkin alangkah baiknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Janganlah datang ke sini untuk pacaran, bermaksiatan di sini. Gak main-main di sini teman-teman. Mereka umumnya yang datang ke sini ada yang dari Karanglewas, dari Banjar, dan dari tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Mereka datang ke sini hendak sowan, menyampaikan hajatnya, berziarah kepada penambahan daripada beliau Prabu Damarwulan. Dan nggak sedikit juga cerita-cerita ataupun beberapa fenomena yang terjadi di sekitar sini, seperti contohnya dulu cucu dari Mbah Basuki waktu kecil. Cucu Mbah Basuki itu pernah foto di sini. Dulu katanya ada sebuah ada akar pohon yang dulu besar, nggak tahu kemana ya mas ya. Dulu di sini ada akarnya, katanya sekitar sini, dimana cucu Mbah beliau itu sedang duduk di atas akar lalu difoto. Tetapi anehnya begitu hasil foto itu dibawa pulang, tiba-tiba di gambar itu terlihat cucu Mbah Basuki itu bukan sedang duduk di atas akar, tetapi sedang duduk di atas bangku yang dimana di bawahnya itu ada air seperti lautan. Di sini pernah terjadi. Kita lihat ya, kalau ini sendiri saya juga masih minim informasi untuk yang sekitar sini. Memang ini kalau nggak salah sih ini memang makom ya. Kemungkinan makom, cuman katanya kan pernah ada makom di sini, cuman kayak mungkin nggak diterima di tempat ini. Oh iya itu teman-teman, saya baru ingat dulu pernah ada satu cerita dari Mbah Basuki. Katanya dulu pernah ada seorang warga yang meninggal, yaitu mencoba pengen dimakamkan di sini. Tapi anehnya ketika paginya jenazah itu dimakamkan, ternyata di hari selanjutnya jenazah itu sudah di atas tanah, seperti seakan-akan nggak keterima di tempat ini. Alhasil sekarang sudah nggak digunakan untuk menjadi makam, tapi lebih tepatnya ataupun lebih terkenalnya sebagai penembahan di sini, penembahan Damarwulan. Beberapa kejadian yang pernah terjadi, ya contohnya seperti kita tadi waktu datang ke sini ketemu sama teman kita dari Cinangsi ya, Mas Jihan. Mungkin kalau lihat video ini, jadi Mas Jihan tuh hendak, ya boleh dibilang tuh Mas Jihan hendak mengecek tempat ini sambil ngabuburit. Malah beliau bercerita bahwa ketika beliau datang, Mas Jihan itu seperti disambut sama sosok perempuan yang insya Allah itu adalah Dewi Kencana Wungu, istri daripada beliau Prabu Damarwulan. Di sini sendiri teman-teman, menurut cerita dari Mbah Basuki, kan banyak petilasan Prabu Damarwulan di tempat lainnya. Di sini pun termasuk petilasan. Tapi yang ada di sini sebenarnya kata Mbah Basuki itu adalah istrinya, yaitu beliau Nyai Kencana Wungu ataupun Ratu Kencana Wungu, dan prajuritnya ataupun tangan kanan daripada beliau Prabu Damarwulan. Jadi kalau kita hendak ke sini sowan, mungkin dari beliau Ratu Kencana Wungu menyampaikan kepada Prabu Damarwulan bahwa di sini ada kita.
Mudah-mudahan kita di sini kedatangan kita keterima sama beliau. Niat kita baik hanya untuk mengeksplor, untuk mempublikasikan tempat ini agar lebih terjaga, terawat lagi. Sekali ya. Di sini pun dulu kayak Bapak Suki itu naruh sapu, di sini sapunya udah nggak ada. Seperti tadi kita hendak berziarah dari sapu. Karena mereka yang umumnya yang memakai kurang merawat ya. Sebenarnya pintu masuk dari sini, dan kalau bisa pengunjung tuh ketika masuk dari sini tolong sandalnya dilepas. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi saya melihat beliau Mbak Basuki ketika masuk ke sini sandalnya dilepas. Kalau dari juru kuncinya aja mengarahkan seperti itu, kenapa kita yang datang ke sini nggak seperti itu? Seenggaknya kita berlaku sopan. Ini di tempat orang, lebih menghormati lagi ya. Dan ingat apa pesan saya tadi, kalau datang ke sini usahalah menyampaikan hajat yang baik, yang bagus ya. Jangan punya niat yang buruk untuk menjadi kaya dan sebagainya. Kita segala sesuatunya hanyalah Allah yang memberi kita segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun Tuhan kalian masing-masing. Hanya saja mungkin perantara dari sini. Kita mengirim doa, kita menyampaikan hajat daripada beliau. Tetapi tidak untuk salah mengartikan seperti datang ke sini minta kaya. Itu nggak bisa. Namanya orang kaya pastilah bekerja. Dong, buat teman-teman yang pengen tahu tempat ini di mana, ini ada di Karanganyar. Tahu saya sih Desa Ciloning, Kecamatan Gandrung Mangu. Teman-teman bisa main ke sini. Bisa digunakan untuk tempat wisata, tapi itu dengan yang sopan datangnya. Ikuti aturan-aturan prosedur yang ada juga. Ikuti etika-etika ketika kita datang ke sini, nggak sembarangan main ke sini. Bahkan dulu sampai ada yang digunakan untuk tempat berpacaran, bermaksiatan di sini. Kenapa saya ngomong kayak gitu berulang-ulang? Karena ya kadang saya ngomong berulang-ulang aja, kayak yang datang ke sini tuh kayak seakan-akan apa sih gitu. Kayak nggak digubris gimana. Nah teman-teman, saya akan sedikit bercerita tentang kisah Prabu Damarwulan berdasarkan cerita dari juru kunci kita Mbak Basuki. Bahwasanya diceritakan bahwa beliau Prabu Damarwulan dahulunya itu adalah seorang yang sangat rupawan perkasa. Beliau bekerja sebagai orang yang memberi makan kuda dari pati, kuda daripada pati. Dan suatu hari, singkat cerita, beliau Ratu Kencana Wungu ingin menjadikan beliau Prabu Damarwulan sebagai suaminya, tapi dengan satu syarat. Jikalau Prabu Damarwulan bisa mengalahkan kehebatan minyak Jinggo, maka Damarwulan akan menjadi suami pada beliau Ratu Kencana Wungu. Setelah itu beliau menyanggupi, beliau pergi ke Blambangan untuk menantang ataupun melawan Minak Jinggo. Dalam suatu pertarungan, akhirnya beliau Prabu Damarwulan mengalami kekalahan karena begitu hebatnya pusaka dari Minak Jinggo. Damarwulan kalah, beliau ditangkap, di penjara. Ketika beliau diarak ke lapangan, tiba-tiba istri daripada Minak Jinggo melihat beliau dan langsung seperti suka ya, mempunyai rasa naksir, rasa ingin memiliki Prabu Damarwulan. Setelah itu beliau mendekati dengan berbagai tipu muslihat, dengan persyaratan. Beliau berbicara kepada istri Minak Jinggo bahwa jika kamu memang betul-betul suka sama saya ada satu permintaan. Apa kamu bisa mengambil pusaka yang ada di suami kamu Minak Jinggo? Dan persyaratan itu langsung disanggupi
oleh istri Minak Jinggo tersebut. Setelah disanggupi, beliau pergi menantang lagi dan alhasil beliau menang. Minak Jinggo dipenggal kepalanya oleh beliau Prabu Damarwulan. Setelah itu beliau ingin pergi, pulang lagi, ingin membawa potongan kepala itu sebagai bukti bahwa beliau sudah berhasil membunuh ataupun mengalahkan Minak Jinggo. Tapi di tengah-tengah perjalanan, beliau dihadang oleh 2 putra pati. Beliau ditipu, setahu saya beliau dipukul sampai pingsan. Setelah beliau sadar, tiba-tiba potongan kepala dari Minak Jinggo itu sudah nggak ada, dan 2 anak pati itu pun sudah pergi kabur, pulang ke, kalau nggak salah, ke Majapahit, dan mengadu kepada patinya bahwa saya sudah berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Terus ditanya sama Ratu Kencanawungu, kamu bisa mengalahkan Minak Jinggo? Bisa. Dengan apa kamu mengalahkan Minak Jinggo? Sedangkan kamu tidak punya sebuah pusaka ataupun kekuatan. Dan 2 anak pati itu nggak bisa menjawab. Sampai akhirnya Prabu Damarwulan sendiri di sana berpikir bahwa bagaimana caranya saya pulang membuktikan bahwa saya mengalahkan Minak Jinggo. Terbesit dalam pikiran Prabu Damarwulan, beliau membawa istri daripada Minak Jinggo sebagai saksi bahwa berhasilnya membunuh Minak Jinggo. Dan di tengah perdebatan itu datanglah Minak Jinggo. Saya patih yang sudah berhasil mengalahkan Minak Jinggo. Si Ratu bertanya, apa betul kamu yang mengalahkan? Betul. Di mana saksinya? Lalu Prabu Damarwulan keluar menjemput istri daripada Minak Jinggo. Istri itu berkata bahwa iya betul Ratu, Prabu Damarwulan telah mengalahkan Minak Jinggo. Ratu bertanya, dengan apa kamu bisa mengalahkan itu? Prabu Damarwulan mengeluarkan pusaka daripada Minak Jinggo itu. Dengan ini Ratu, saya mengalahkan Minak Jinggo. Dan akhirnya Ratu percaya. Dan singkat cerita, Prabu Damarwulan dengan Ratu Kencanawungu dengan Ratu Kencanawungu menikah. Prabu Damarwulan diangkat sebagai raja ataupun sebagai Prabu Brawijaya kelima. Itu menurut cerita dari Mbah Basuki. Berhubung menjadi seorang raja itu nggak mudah dan tetap banyak musuh, beliau ingin menggali lebih dalam lagi kekuatannya, dan beliau melakukan ataupun pergi mengembara ke tanah Jawa. Beliau pergi sampai datanglah ke sini, ke Karanganyar yang sekarang terkenal dengan Penembahan Damarwulan. Diyakini di sini adalah pentilasan daripada beliau Damarwulan, tetapi beliau memang bukan petilasan, beliau tuh memang bukan hanya di sini, ada di beberapa tempat. Tapi menurut cerita yang saya dengar dari Mbah Basuki bahwa sebenarnya beliau berada di kalau saya nggak salah itu di sekitar kota ataupun Majenang Cukang Leles di sekitar situ. Dan di tempat ini sendiri yang menunggu tempat ini adalah beliau Ratu Kencanawungu beserta prajurit dan tangan-tangan beliau yang menjaga tempat ini. Mungkin apabila kalian datang ke sini, beliau Ratu Kencanawungu pastilah menyampaikan kepada Prabu Damarwulan. Maka dari itu, seperti yang saya bilang, tolong yang datang ke sini bersikap sopan, jaga kelestarian tempat ini, jangan melakukan hal-hal negatif, jangan meminta sesuatu yang negatif. Berdoalah selayaknya kamu berdoa. Tetap ingatlah bahwa Tuhanmu yang memberikanmu segalanya. Di sini hanya sebagai perantara. Kamu mau memberi doa, mengirim doa, itu nggak salah, nggak ada masalah. Yang penting patuhi etika, patuhi peraturan, prosedur datang ke sini seperti apa. Kalian jangan seenaknya datang ke sini tanpa sopan santun, mengotori tempat ini, bermaksiatan, ataupun berpacaran, bermabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tolong ingat baik-baik pesan saya, jaga tempat ini. Nah, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penelusuran kita di Penembahan Prabu Damarwulan Karanganyar Desa Cimahi. Teman-teman yang belum like, share, subscribe, komen, silakan subscribe sekarang juga, share ke teman-temannya. Silakan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar.
Dan lagi yang perlu diingat, satu pesan lagi yang saya tegaskan, mungkin akan diulang-ulang terus agar kesadaran agar menjadi sebuah kesadaran buat teman-teman yang bahwa tolong yang datang ke sini yang hendak ataupun mempunyai hajat untuk berdoa di sini, hendaknya datanglah ke tempatnya Mbah Basuki selaku juru kunci. Bincanglah dengan beliau, sampaikanlah seperti apa hajatnya sehingga beliau mengantarkan ke sini untuk melakukan sholat. Apabila kata-kata saya ataupun daripada tim kami ada sebuah kata-kata yang salah menyinggung perasaan teman-teman ataupun warga di sini, kami seluruh tim, seluruh kru meminta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.